Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai pada hari terakhir acara MPLS SMPN 1 Cisaga tahun 2021-2022 dengan lancar. Kembali kita simak tentang tata tertib sekolah dan protokol kesehatan sekolah. Selamat menyimak. Materi kali ini mengenai peraturan tata tertib siswa yang harus dipatuhi oleh siswa di SMP Negeri 1 Cisaga. Ketentuan umum. 1. Peraturan tata tertib siswa ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa untuk bersikap, bertindak, berucap, dan melakukan kegiatan sehari-hari dalam rangka menciptakan iklim atau situasi dan kondisi sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran efektif dan menyenangkan. 2. Peraturan tata tertib siswa ini dibuat berdasarkan dan disesuaikan dengan kultur, pergaulan, kedisiplinan, ketertiban, keamanan, kerapihan, kebersihan, kesehatan, dan nilai-nilai leluhur budaya bangsa. 3. Semua siswa wajib mentaati tata tertib siswa secara konsekuen dan penuh rasa tanggung jawab. Bab 1. Waktu sekolah. 1. Sekolah masuk pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dan berakhir sesuai jadwal. 2. Siswa harus sudah berada di sekolah 15 menit sebelum masuk sekolah. 3. Siswa yang terlambat hanya diperkenankan masuk kelas setelah mendapat izin dari kepala sekolah atau guru piket. 4. Selama waktu belajar, para siswa tidak diperbolehkan keluar masuk kelas. Keperluan ke WC dan lain-lain hanya dapat dilakukan pada waktu istirahat atau dengan izin dari guru yang sedang mengajar di kelas. 5. Pada waktu bel pergantian pelajaran, siswa dilarang keluar dari kelas. 6. Pada waktu istirahat, para siswa harus berada di luar kelas dan tidak boleh keluar dari lingkungan sekolah. 7. Selama waktu belajar, apabila siswa akan meninggalkan sekolah karena sakit atau alasan lain, harus mendapat izin dari kepala sekolah atau guru piket. 8. Bila 5 menit setelah bel masuk ternyata guru belum datang, maka ketua kelas wajib lapor kepada kepala sekolah atau guru piket. Bab 2. Kegiatan belajar. 1. Siswa diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang telah ditetapkan oleh sekolah dan diwajibkan memperoleh hasil evaluasi belajar yang dicantumkan dalam nilai rapor. 2. Siswa diwajibkan mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan upacara peringatan hari-hari besar nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bab 3. Tingkah laku. 1. Siswa harus bersikap hormat dan sopan terhadap bapak ibu guru, pegawai sekolah, serta sesama siswa. 2. Siswa harus menciptakan suasana kondusif, menjauhkan diri dari pertengkaran, pertentangan, dan permusuhan serta perkelahian. 3. Siswa hanya diperbolehkan membawa benda-benda yang diperlukan untuk belajar di sekolah. 4. Siswa harus memelihara kebersihan seluruh fasilitas sekolah. 5. Siswa harus mempergunakan alat-alat perlengkapan sekolah sebagaimana mestinya. 6. Dewan guru sewaktu-waktu dapat mengadakan razia umum atau khusus terhadap benda-benda yang dibawa oleh para siswa ke sekolah. 7. Siswa wajib menjaga nama baik sekolah dimanapun mereka berada. 8. Siswa tidak diperkenankan A. Membawa dan menghisap rokok di lingkungan sekolah pada saat memakai seragam sekolah. B. Membawa dan memakan permen karet di lingkungan sekolah. C. Membawa senjata dan alat-alat yang dapat dipakai untuk berkelahi serta benda-benda lain yang bertentangan dengan tujuan sekolah. Dalam hal ini narkoba dan lain-lain. D. Melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu situasi belajar. E. Merusak sarana dan prasarana sekolah yang tersedia. Bab 4. Pakaian dan pemeliharaan rambut. 1. Siswa berpakaian seragam sesuai Permendikbud RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Harus bersepatu hitam tertutup, berkaos kaki warna putih, dan tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang berlebihan. 2. Pada waktu pendidikan olahraga, siswa harus mengenakan pakaian seragam sekolah. 3. Rambut harus rapi dan dilarang memakai cat rambut.
Siswa putra tidak diperbolehkan memakai aksesoris. Bab 5. Administrasi sekolah. 1. Nama siswa yang dipakai untuk keperluan administrasi sekolah harus sesuai dengan nama yang tercantum dalam akte kelahiran atau akte kena lahir atau surat resmi lainnya. 2. Siswa diwajibkan menyelesaikan semua persyaratan administrasi yang telah ditentukan. 3. Bila siswa bermaksud berhenti dari sekolah atau pindah ke sekolah lain, maka orang tua atau wali siswa wajib mengajukan permohonan tertulis kepada kepala sekolah. 4. Selama dalam pendidikan, siswa dilarang menikah. Bab 6. Absensi. 1. Bila siswa tidak masuk sekolah, maka orang tua atau wali harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada kepala sekolah atau wali kelas pada saat siswa tidak masuk sekolah. 2. Bila siswa tidak masuk sekolah selama 3 hari atau lebih karena sakit, maka orang tua atau wali siswa harus memberi surat keterangan dokter. 3. Bila siswa tidak masuk sekolah selama 3 hari berturut-turut tanpa keterangan, maka orang tua atau wali siswa akan diundang ke sekolah. 4. Bila siswa bermaksud tidak masuk sekolah selama beberapa hari, misalnya keluar daerah dan sebagainya, maka orang tua atau wali siswa minta izin terlebih dahulu dari kepala sekolah atau wali kelas. 5. Bila jumlah absensi lebih dari 10% dari jumlah sekolah yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan dari orang tua atau wali siswa, maka siswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti ulangan umum atau tes summatif dan atau tidak naik kelas. Bab 7. Pakaian seragam sekolah. Yang pertama, pakaian seragam harian. Pakaian seragam untuk peserta didik putri. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri. Rok warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka. Red sweating di tengah belakang. Saku dalam bagian sisi rok. Di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang. Panjang rok 5 cm di bawah lutut. Atau rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka. Resluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gesper untuk tempat ikat pinggang. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam. Kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam, dan dasi. Pakaian seragam khas untuk muslimah. Kemeja putih lengan panjang sampai pergelangan tangan, memakai satu saku di sebelah kiri. Jilbab putih, rok panjang sampai mata kaki, warna biru tua dengan lipit hadap di kiri dan kanan bagian muka, resluiting di tengah belakang, saku dalam di bagian sisi rok, di pinggang disediakan tali gasper untuk tempat ikat pinggang. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam, kaos kaki putih minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam, dan dasi. Pakaian seragam peserta didik putra. Kemeja putih lengan pendek memakai satu saku di sebelah kiri, celana pendek warna biru tua, panjang celana 5 cm di atas lutut, bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam pada bagian sisi kiri dan kanan, serta satu saku vest di belakang sebelah kanan. Atau celana panjang warna biru tua, model biasa atau lurus, panjang celana sampai mata kaki dengan lingkar kaki minimal 44 cm. Di bagian pinggang disediakan tali gesper untuk ikat pinggang, saku dalam di bagian sisi kiri dan kanan, serta satu saku vest di bagian belakang. Ikat pinggang ukuran lebar 3 cm warna hitam, kaos kaki putih polos minimal 10 cm di atas mata kaki, sepatu hitam, dan dasi. Untuk pakaian seragam upacara, menggunakan pakaian seragam harian ditambah dengan mengenakan topi pet, warna biru tua, strip atau putih, dan jas alma mater. Untuk tanda-tanda atribut yang digunakan, yang pertama ada badge OSIS SMP, dikenakan pada saku blus atau kemeja bahan kain atau border. Tanda lokasi, nama sekolah, dan nama kabupaten dikenakan pada lengan blus atau kemeja sebelah kanan dekat jahitan bahu. Tulisan hitam, bahan kain atau border. Badge merah putih di atas saku sebelah kiri. Untuk ketentuan pemakaian seragam sekolah,
pada hari Senin sampai dengan Selasa menggunakan seragam putih biru pakai jas alma mater. Pada hari Rabu sampai Kamis menggunakan seragam batik. Pada hari Jumat menggunakan seragam pramuka. Berikut ini merupakan seragam sekolah untuk SMP sesuai dengan Permendikbud RI nomor 45 tahun 2014. Bab 8. Lain-lain. 1. Dalam lingkungan SMP Negeri 1 Cisaga hanya dibenarkan ada satu organisasi siswa intrasekolah. 2. Kepada orang tua siswa diharapkan terjalinnya kerjasama dengan sekolah untuk membimbing, mendidik, dan mengarahkan putra-putrinya di rumah. 3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini sewaktu-waktu dapat ditambah oleh kepala sekolah atau wakase kesiswaan. Bab 9. Sanksi-sanksi. 1. Siswa yang terbukti melanggar tata tertib tersebut di atas akan mendapatkan sanksi dari sekolah yang bersifat mendidik. 2. Dalam hal siswa melakukan pelanggaran tata tertib yang menimbulkan kerugian material, maka sanksi dapat berupa ganti rugi. 3. Siswa yang ketahuan menggunakan atau mengedarkan narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang atau perbuatan amoral akan dikeluarkan dari sekolah. Contoh jenis pelanggaran ringan dengan sanksi dan tindakannya. Untuk pelanggaran ringan yaitu terlambat masuk kelas, pakaian tidak rapi, pakaian atau sepatu tidak sesuai aturan, rambut atau kuku jari tidak sesuai aturan, berada dalam kelas pada waktu istirahat, menggunakan aksesoris berlebihan, dan lain-lain. Untuk sanksi dan tindakannya yaitu diperingatkan dan ditindak sesuai dengan jenis pelanggarannya oleh sekolah, wali kelas, atau BP, atau juga pembina OSIS. Untuk pelanggaran sedang yaitu dengan sengaja tidak mengikuti pelajaran tertentu, mengganggu ketertiban kelas selama pelajaran berlangsung, bolos, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, tidak mengerjakan tugas dari guru mata pelajaran, tidak membersihkan WC atau kamar mandi setelah selesai digunakan, mentata tubuh, membuang sampah sembarangan, mencoret-coret sarana prasarana sekolah, dan lain-lain. Untuk sanksi dan tindakannya yaitu diperingatkan, dipanggil orang tua wali, dan diberikan tindakan sesuai jenis pelanggarannya oleh sekolah, oleh wali kelas atau BP, atau juga pembina OSIS, atau wakase kesiswaan, atau oleh kepala sekolah. Untuk pelanggaran berat yaitu merusak sarana prasarana sekolah, melecehkan, menghina, mengancam karyawan sekolah, membawa benda-benda yang tidak diperbolehkan dibawa ke sekolah seperti rokok, CD, VCD, flash disk, buku, majalah yang berisi pornografi dan porno aksi, membawa senjata tajam, berkelahi, taburan, memalak, berbuat cabul atau pelecehan seksual, hamil atau menghamili, merokok di lingkungan sekolah dan pada saat memakai seragam sekolah di luar lingkungan sekolah, terlibat narkoba, mabuk atau minum minuman keras, terlibat tindak kriminal seperti mencuri, merampok, menipu, dan lain-lain. Untuk sanksi dan tindakannya adalah dikembalikan kepada orang tua. Demikian peraturan tata tertib siswa yang ada di SMP Negeri 1 Cisaga. Semoga bisa dibaca, dipahami, dan ditaati dengan baik. Dalam rangka persiapan pembelajaran tatap muka di sekolah di masa pandemi COVID-19, SMP Negeri 1 Cisaga telah melakukan berbagai persiapan agar pada saat proses pembelajaran berlangsung, protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik. Persiapan-persiapan tersebut diantaranya adalah menyiapkan termogan untuk mengukur suhu badan, menyiapkan tempat cuci tangan, menyiapkan petunjuk arah untuk siswa dan warga sekolah ketika berlalu lalang di area sekolah, memberikan tanda di tempat duduk agar bisa menjaga jarak, memberi nomor di meja siswa untuk pergantian shift belajar, dan menyiapkan ruang isolasi jika sewaktu-waktu ada siswa yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius. Sebelum siswa berangkat ke sekolah, alangkah baiknya jika orang tua atau wali dari siswa melakukan hal berikut ini. Memastikan siswa dalam keadaan sehat, memastikan siswa memakai masker atau face shield yang sesuai dengan standar kesehatan. Jika ingin memakai keduanya itu lebih baik. Memastikan siswa membawa hand sanitizer, memastikan siswa membawa bekal makanan sendiri,
dikarenakan kantin sekolah masih dalam kondisi tutup, dan juga agar siswa tidak berbagi makanan dengan teman sekelasnya, dan memastikan siswa agar bisa langsung pulang ke rumah selepas pulang dari sekolah. Berikut ini adalah simulasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Cisaga. Siswa datang ke sekolah sesuai dengan jadwal yang telah diberikan, tentunya dengan tidak bergerombol dan menjaga jarak satu sama lain. Ketika sudah memasuki gerbang sekolah, siswa akan dicek suhu tubuhnya oleh petugas menggunakan taring gun. Jika petugas sudah memastikan suhu badan siswa tersebut di bawah 37,3 derajat Celcius, maka siswa dipersilakan untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Namun jika ternyata suhu badannya di atas 37,3 derajat Celcius, maka siswa akan diantarkan ke ruang UKS untuk isolasi sementara dan diberikan tindakan medis. Jika setelah beberapa waktu suhu badannya tidak kunjung turun, maka pihak sekolah akan mengontak puskesmas terdekat untuk mengecek kondisi kesehatan siswa tersebut. Pada saat mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, siswa diharapkan bisa mencuci tangan dengan baik mengikuti arahan yang ada di papan petunjuk. Setelah selesai mencuci tangan, siswa dipersilakan untuk menuju kelas melalui jalur-jalur yang telah disediakan, tentunya dengan menjaga jarak. Setelah memasuki kelas, siswa menempati meja dan kursi yang sesuai dengan nomor absennya masing-masing. Pada saat pembelajaran, siswa diharapkan tidak terlalu banyak berinteraksi, terutama kontak fisik dengan teman sekelasnya. Juga pada jam istirahat, siswa diharapkan agar bisa tetap di kelas. Atau jika ingin beristirahat di luar kelas, diharapkan tetap menjaga jarak dan tidak melakukan kontak fisik satu sama lain. Ketika pulang sekolah, siswa yang pertama keluar adalah siswa yang menempati kelas yang lebih dekat dengan gerbang sekolah. Hal ini untuk mengurangi resiko terjadinya penumpukan antrian. Dan siswa bisa pulang ke rumah dalam kondisi sehat walafiat. Demikian simulasi pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19 di SMP Negeri 1 Cisaga. Mohon dukungannya dari berbagai pihak agar bisa berperan aktif dalam menerapkan protokol kesehatan, agar dalam pelaksanaannya pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan lancar dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. SMP Negeri 1 Cisaga, pasti lebih baik. Alhamdulillah, acara MPLS SMPN 1 Cisaga tahun 2021-2022 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Silahkan bagi anak-anakku yang ingin menyampaikan pesan ataupun kesan selama mengikuti MPLS SMPN 1 Cisaga tahun 2021-2022, kalian bisa membuat video, kemudian di-upload ke Instagram ataupun Facebook dengan hashtag MPLS SMPN 1 Cisaga 2021. Video yang terpilih akan di-upload di channel YouTube sekolah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa bertemu di sekolah Neciswan yang kita rindukan. Mari kita tutup acara ini dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.